Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial SEM-PLS dengan variabel moderasi menggunakan Smart PLS 4 secara full ya teman-teman. Nah, dalam tutorial ini terdapat 3 variabel, yaitu yang ada satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Di mana variabel independennya yaitu kreativitas karyawan ataupun kreativitas pegawai, kemudian variabel dependennya yaitu kinerja karyawan, kemudian variabel moderasinya yaitu kompensasi. Terdapat 2 hipotesis. H1 ataupun hipotesis yang pertama yaitu kreativitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di sini saya menggunakan hipotesis satu arah karena menyebutkan arah hubungannya. Kemudian yang H2-nya, kompensasi memperkuat pengaruh kreativitas terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini adalah data yang saya gunakan. Variabel kreativitas ada 3 indikator, kinerja ada 4 indikator, dan kompensasi ada 4 indikator. Dalam Smart PLS 4, filenya cukup kita simpan dalam Excel saja, teman-teman ya. Ini saya close dulu. Nah, ini dia dalam file Excel. Dan tidak perlu di-save dalam Excel 2003, bisa menggunakan Excel yang terbarunya, teman-teman. Langsung saja. Nah, ini tampilan Smart PLS 4. Yang pertama kita new project, buat project, saya beri nama tutorial moderasi misalnya. Kemudian kita create, kemudian kita import data file. Saya simpan di dokumen. Nah, ini dia data. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Datanya tidak ada kosong, teman-teman. Missingnya kosong. Artinya datanya lengkap semua. Kita import. Kemudian kita back ke belakang, create model. Di sini kita pilih PLSM. Saya beri nama model, kemudian save. Kemudian kita tarik sesuai dengan variabelnya. Di sini saya beri nama kreativitas. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kemudian kinerja. Di sini kinerja, kemudian kompensasi. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan. Nah, kelebihan Smart PLS 4, nah dia ada garis otomatis untuk menyamakan kedudukan. Kemudian kita tarik garis. Nah, kelebihan Smart PLS 4 lainnya, ketika kita menggunakan variabel moderasi, langsung kita tarik ke tengah seperti ini, teman-teman. Nah, menyentuh garis. Kemudian tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi tampilannya akan sama persis, teman-teman. Beda halnya di Smart PLS 3, yaitu variabel moderasinya harus dibuat interaksi secara manual, tidak bisa langsung seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah pertama kita lakukan ini dia, evaluasi model pengukuran ataupun outer modelnya. Kita lakukan calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Kita cek validitas konvergen, auto loading. Nah, ini dia. Sudah hijau semua. Yang kompensasi dikali kreativitas tidak perlu dilihat karena secara otomatis akan keluar ketika kita menggunakan variabel moderasi di aplikasi Smart PLS 4. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, nilai loading factor ataupun auto loading lebih besar 0,5, maka dapat disimpulkan bahwasanya item pernyataan dinyatakan valid konvergen, walaupun ada beberapa referensi yang menyatakan harus lebih besar daripada 0,7, teman-teman. Tapi lebih besar 0,5 sudah bisa digunakan. Kemudian validitas diskriminan. Validitas diskriminan di sini saya menggunakan Fornelecker. Ini dia diskriminan validity, Fornelecker. Nah, ini dia, teman-teman. Cara membacanya. Nah, ini nilai akar AV, teman-teman. Yang paling atas ini adalah nilai akar AV-nya. Jadi, nilai akar AV harus lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lain.
0,915, lebih besar dari 0,765 dan lebih besar dari 0,570. Kemudian yang kompensasi 0,935 lebih besar dari 0,540. Begitu juga yang kreativitas, teman-teman. Ketika validitas konvergen sudah terpenuhi dan validitas diskriminan sudah terpenuhi, kemudian kita lanjut dengan reliabilitas. Nah, ini dia teman-teman. Construct reliability and validity, ini dia. Nilai Cronbachn alpha dan composite reliability-nya sudah lebih besar daripada 0,7, maka semua variabel dinyatakan ataupun sudah lolos ataupun sudah reliable, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke R-square. Ini dia R-square, ini dia. Penjelasannya ini, teman-teman. Nilai R-square sebesar 0,775. Walaupun ada yang menggunakan adjusted R-square, umumnya yang menggunakan adjusted R-square jika variabel independen lebih daripada 2, teman-teman. Hal tersebut menandakan bahwasanya variabel kreativitas karyawan dan kompensasi mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 77,5%. Maka dapat disimpulkan bahwasanya model dianggap kuat ya teman-teman. Kemudian F-square ataupun f(x), teman-teman. Nah, ini dia F-square, ini dia. Nah, ini dia angkanya. Dan ini dia penjelasannya, teman-teman. Nah, di sini kenapa cuma saya buat 2? Dikarenakan saya tidak menguji kompensasi terhadap kinerja. Karena kompensasi di sini variabel moderasi yang kita butuhkan adalah yang interaksinya, teman-teman ya. Ya. Pengaruh kreativitas terhadap kinerja karyawan sebesar 0,629 dianggap kuat, artinya memiliki pengaruh yang kuat. Sedangkan pengaruh kreativitas karyawan ataupun kreativitas pegawai dan sebagainya terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kompensasi sebesar 0,692 dianggap kuat, teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan pengujian hipotesis. Ini kita back ke belakang, calculate, bootstrapping. Nah, di sini kita sesuaikan karena di sini saya menggunakan hipotesis satu arah, maka kita pilih one tile, teman-teman. Kemudian start calculation. Nah, jika ingin menampilkan gambar, misalnya di sini kita ingin buat yang nilai signifikan ataupun p-value-nya saja, tinggal kita sesuaikan, innernya kita kosong, innernya yang kita butuhkan, misalnya p-value-nya, sedangkan yang outernya kita kosongkan, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kemudian kita ke pad coefficient, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Dan ini dia penjelasannya dan tabelnya sudah saya renov. Variabel kreativitas diperoleh nilai p-value sebesar 0,029 lebih kecil 0,05 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,540. Maka H1 diterima yaitu kreativitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di sini saya sebutkan kembali, adapun pengaruh kreativitas karyawan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,629 memiliki pengaruh yang kuat. Kenapa saya sebutkan kembali? Padahal di atas di sini sudah ada efek set, teman-teman, ini dia. Nah, di sini kebutuhannya untuk yang moderasinya, teman-teman ya. Variabel interaksi kompensasi dikali dengan kreativitas. Ini ketika di semua PS4 akan secara otomatis ya. Ketika modelnya kita buat seperti ini, maka secara otomatis dia akan keluar interaksinya. Diperoleh nilai p-value sebesar 0,019 lebih kecil 0,05 dan nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,249. Kemudian untuk melihat apakah, karena di sini hipotesisnya kompensasi memperkuat, apakah memperkuat atau memperlemah? Nah, di sini kita menggunakan nilai F-square, teman-teman. Nah, di sini serta nilai F-square sebesar 0,692 lebih besar dibandingkan nilai F-square jalur kreativitas terhadap kinerja sebesar 0,29. Jadi ada peningkatan ya. Ini dia dari 0,629 meningkat menjadi 0,692. Maka H2 diterima, yaitu
kompensasi memperkuat pengaruh kreativitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Adapun kompensasi mampu memperkuat pengaruh kreativitas karyawan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,692 yang semulanya sebesar 0,29, maka memiliki pengaruh yang kuat, teman-teman. Kemudian goodness of fit. Di sini goodness of fit dalam Surma PLS banyak ya, teman-teman. Bahkan di output PLS algorithm ada juga di sini. Gov dia sebentar. Ini dia model fit. Kalau menggunakan ini juga bisa. Tetapi saya di sini menggunakan perhitungan rata-rata AV dikali rata-rata R square. Jadi ini nilai AV-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau dalam artikel ataupun dalam teori lain disebutkan, nilai AV juga digunakan di validitas konvergen, teman-teman ya. Sebenarnya jika ingin digunakan juga silakan, tetapi tidak juga silakan. Kenapa? Karena AV juga salah satu bentuk daripada validitas konvergen selain daripada autoloading. Nah, nilai AV ini bisa kita cek di PLS algorithm. Nah, ini PLS algorithm, open report. Nah, construct reliability and validity. Ini dia nilai AV-nya, teman-teman. Jadi nilai AV ini dirata-ratakan terlebih dahulu. Ini dia rata-rata nilai AV yaitu 0,836. Kemudian R square 0,775. R square yang di atas tadi ini, R square 0,775. Kemudian 0,836 dikali 0,775. Hasilnya setelah dikalikan kemudian diakarkan dan diperoleh nilai GOV yaitu 0,805. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai GOV sebesar 0,805. Hal tersebut menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam kategori GOV besar, teman-teman. Nah, kalau perhitungan ini sangat mudah ya. Tinggal dikalikan, kemudian diakar kuadratkan. Kalau kita buat di Excel misalnya, ini saya buat contoh perhitungan di Excel. Saya copy terlebih dahulu. Kemudian ini dia. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Ini kita buat 3 angka di belakang koma. Sebentar. Oh, sebentar teman-teman. Tidak terinput datanya 0,836, 0,775, kemudian dikalikan. Ini ya, kemudian diakar kuadratkan. SQRT, teman-teman ya, rumus di Excel-nya. Tutup kurung, enter. Kalau kita gunakan 3 angka di belakang koma, 0,805. Ini dia, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial SEM-PLS dengan variabel moderasi menggunakan Smart PLS 4 secara full, teman-teman. Sangat mudah, bukan? Nah, untuk video-video lainnya akan saya bahas ataupun pembahasan lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.